Tetapi permintaan Bapak harus rumah seperti 1-2 lantai kami tolak. Karena di Jakarta, kalau semua mau 2 lantai boleh di house, satu hari Anda tidak sanggup juga membayar PBB. Aku coba 2 tempat tahun ini, satu di Muara Baru, satu di Tanah Abang. Jadi itu bisa kita kalah tender. Kalau tender belum tentu orang sesuai pengawasannya. Yang jual ide itu kami gunakan CSR untuk bayar, lalu pembangunannya baru ditenderkan. Ini versi kedua. Nah versi ketiga ini tidak ada pilihan, Pak. Kami membangun secara massal rumah susun seperti di Marunda. Tapi konsep yang berbeda sekarang ada. Kalau dulu misalnya orang perumahan pesan sama dinas tenaga kerja ngomongnya begini kira-kira, tolong data dong orang di kawasan berikat nasional. Itu saya taruh di kawasan berikat nasional. Kalau bisa lihat kawasan berikat nasional, ini kan udah jadi pelabuhannya. Ini foto masih lama. Itu tanah kosong akan menampung, akan 170 hektar kalau dibangun akan menampung 40.000 tenaga kerja. Makanya rumah susun Marunda, kenapa saya marah? Itu kami sinyalir oknum di perumahan sengaja kosongkan karena terjadi pemunduran kawasan berikat nasional ini jadi kawasan ekonomi khusus. Sehingga dilaporkan tidak ada yang mau tinggal di situ. Padahal korban BKT begitu banyak, Marunda yang kena rob begitu banyak, mau tinggal gak dikasih. Saya punya ratusan nama yang minta, dia dikasih. Nah mereka punya pola bagus tapi tidak betul. Jadi bilang sama orang dinas tenaga kerja, sampai sekarang masih ngomong pesan sama, saya ketemu dinas, tolong didata siapa-siapa yang kerja di kawasan KBN yang tidak punya rumah. Artinya mereka mau ditawarin ada pasar untuk ngisi di sini, suruh daftar. Ini tidak betul, tidak sesuai dengan visi misi kami. Visi misi kami adalah orang yang tinggal di tanah telarang ini, yang tidak punya pekerjaan yang tetap, yang punya anak yang mau kerja, tinggal di pinggiran sungai. Atau kita tidak bisa lagi bikin rumah deret di pinggir sungai karena punya PU dia nggak kasih. Sudah nggak bisa berdebat lagi itu kan. Di dalam waduk tidak bisa tanpa sharing tanah orang waduk 10 meter kok digali roboh kamu. Nah orang-orang kita tawarkan pindah ke Marunda, dapat rumah, sekaligus kita tawarkan kerjaan. Jadi dinas tenaga kerja kami perintahkan bukan survei di KBN siapa tidak punya rumah, tapi survei di rumah susun. Kamu kemampuan kamu itu apa? Ini dibalik dalam perumahan ini. Begitu dia dapat data itu, dia akan dinas tenaga kerja akan menawarkan kepada pabrik-pabrik ini mau nggak terima tenaga kerja seperti ini di pelabuhan atau apa. Jaminannya apa? Kalau dia terima orang di rusun kami, jaminannya kalau dia macam-macam di tempat kerja, bukan hanya kamu pecat dia, tapi kamu juga usir dia dari rumah susun. Kalau dia mau kerja, bikin pernyataan ini. Jadi kita juga semua fokus SKPD bisa dengan UKM. Penjual-penjual bakso segala macam gerobak itu, kami ganti dengan gerobak yang baru. Kita pasang pusat kuliner di bawah, kami pasang TV 55 in di bawah ya. Kita ada puskesmas, kasih dia modal semua barang untuk usaha di situ, lalu diundi. Lalu semua SKPD nyerbu ke situ. Sekolah juga sama. Kita buka sekolah jarak jauh, sehingga anak-anak itu tidak perlu sekolah lagi keluar. Kita yang urus perpindahannya. Gak punya surat nikah, gak punya akte lahir, kami urusin. Jadi semua SKPD kita fokuskan di rumah susun. Nah kami juga ada kerjasama dengan UI, psikologi, dari dinas perumahan, dengan seksi untuk melatih mereka hidup berkomunitas vertikal. Karena suka tidak suka, orang Jakarta tidak cukup bagi rumah, Pak. Tapi tentu saja Pak Gubernur juga inginkan ketika ada rumah yang kembali yang tadi, sertifikat dia atau belum ada sertifikat tapi dia bermasalah, hanya kumuh udah beranak pinak, suruh anaknya lagi, keponakannya lagi, itu yang kita mau bantu rapikan. Minimal ada satu gang jalan yang matahari masuk lah, ada got yang bersih, jadi ada tanah tempat olahraga, kita pun anggarkan. Nah kita konsep seperti itu. Tapi apakah tempat ini tidak boleh dijual? Tidak bisa Pak, itu haknya dia Pak. Haknya dia kan. Nah kita semua yakin
bahwa Jakarta satu hari akan jadi kota modern dengan dihidupin orang begitu banyak, kalau semakin baik. Lalu rumah-rumah kampungnya seperti apa? Lalu kita jadikan sebagai kawasan heritage. Gak mau Pak orang bisa ribut Pak. Hak dia jual kan. Saya nggak usah jauh-jauh, saya bicara tanah apa. Orang yang mau jual rumahnya, dia protes Pemda. Kenapa PBB tidak dinaikkan? Tapi kalau dinaikkan, dia bisa jualnya lebih mahal. Ya harga pasar terlalu jauh. Kami sih mau naikkan, kami untung. Tapi orang yang mau tinggal marah-marah. Bapak nggak tahu kami begitu susah. Kalau mau dinaikkan berapa kali lipat, kami bagaimana? Nah, tahun ini dibuat peraturan, ukuran sekian tidak naik PBB-nya itu hampir sama dibuat. Tapi yang orang yang bisa nilai jualnya 10 miliar, kita kenakan 1 kali 6, 1,6. Jadi dia bisa bayar 100 juta, sekarang bayar 160 juta. Nah ini untuk apa? Inilah kota besar. Satu hari yang terjadi, orang yang tinggal di landed house itu betul-betul orang kaya, Pak. Yang dia harus bayar PBB-nya mahal. Yang tidak mampu naik ke atas tinggal di apartemen. Jadi persoalan sekarang bagaimana tentang kampung tematik kita? Rumah rusun tidak masalah. Lalu kampung kita biaya ini bagaimana? Tentu kita harus jaga supaya PBB tidak naik. Jadi apa kita bisa mencegah dia tidak boleh jual? Dan model kampung itu tetap menggambarkan ciri khas Jakarta yang asli dulu. Nggak bisa dicegah. Itu persoalan kita lagi. Jadi kayaknya kita berpikir apa? Sudahlah. Yang penting dia tinggal di rumah yang layak saja sudah. Soal dia mau jual ke orang kaya, mau jual ke dia, itu urusan dia. PBB kita naikkan nggak? Ya bisa juga kita tidak naikkan. Untuk wilayah yang memang kita pilih, tidak mau, kita harap ada perubahan. Tapi itu Jakarta kalau makin mahal Pak. Bisa ada pengusaha berani beli Pak diam-diam Pak. Dia beli, kayak Tanah Abang, itu banyak rumah yang orang tinggal itu udah milik orang semua Pak. Udah dibeli-beli Pak. 4 juta semeter, dari 4 juta dulu dari tahun 2008, 2010 udah di pasaran 3 juta dia udah berani 4 juta. Udah yang beli nih, dia beli aja terus. Kami sendiri BUMD kami pembebasan di Waduk Melati itu. Mereka pembebasannya kurang besar. Nah, sekarang kami mau jual kembali. BUMD kami ada Sarana Jaya. Nah ini soal Bapak lebih mengerti lah persoalan perumahan di DKI. Yang penting frame besarnya apa? Bagi kami sederhana. Kami tidak mau lihat ada rumah kumuh di DKI. Semua mau kita gusur. Tapi tanpa menggusur orangnya. Itu aja bedanya. Makanya kami berlomba-lomba sekarang dengan properti swasta membeli tanah. Bahkan untuk tanah-tanah tertentu yang ada waduk segala macam yang swasta mau tutup. Seperti Rio kan ada kawasan kumuh juga. Kita mau bikin taman. Kami bayar program properti 800 miliar Pak. Kami beli Pak. Kami beli Pak. Dari Lipo Group, NJOP. Kita tekan, kita hijauin. Anda nggak bisa bangun. Menurut kami itu hijau. Hitung berapa NJOP. Karena swasta udah tinggi, hitung 800 miliar. Ya sudah, kami bayar. Ini pertama kali sejarah DKI Pak. Biasanya properti swasta yang beli tanahnya DKI, beli sama rakyat nih. Ini kami yang beli. Jadi kami ngadu sama swasta beli tanah. Karena kami yakin kami pasti menang. Kalau orang kumuh dibeli swasta, dia mesti bebaskan orang kumuh. Kalau kami ya tidak. Kami akan melakukan konsolidasi tanah. Misalnya Dan Mogot kami punya 18 hektar. Kami akan 2 hektar jadi waduk. Yang lain dibangun ada masjid raya. Dan sisa itu kita mau bangun mungkin bisa dapat 12 tower atau berapa tower itu, saya tidak tahu. Nah kita kan bangun. Lalu nanti ada tanah lagi yang mau dijual, orang swasta mau jual nih 5 hektar di belakang-belakang Dan Bogor itu banyak tuh rumah kumuh. Jadi kalau Bapak maksa kami untuk memperbaiki rumah kumuh seperti itu, tidak, kami tidak perbaiki. Karena dia di atas lahan orang Pak, tak bisa. Mereka akan kemana? Kami akan tawarkan tinggal di Dan Bogor. Kalau ini kita bongkar habis, kita mau bangun lagi rumah rusun, bikin waduk 40%. Kalau untuk daerah yang bawah. Nah, sekarang pertanyaannya kan tinggal di rumah susun semua kan masih ada IPR apartemen juga masih ada
iuran pemeliharaan lingkungan. Itu bagaimana? Jadi sebenarnya di dalam Perda DKI itu tidak ada sewa rumah, Pak. Sewa rumah susun tidak ada, Pak. Ya ada tuh distribusi. Kalau kita gunakan hitungan normal, air di sana 5.500 per kubik. Kalau 10 kubik per bulan 55.000. Untuk orang yang biasa penghasilan biasa 10 kubik banyak Pak sebulan. Ini lain lagi kasus sosial nih. Nah kita cerita lagi soal PAM. Saya lagi minta naikin harga lagi, bukan 2.000-nya. Orang miskin tetap 1.050. Kita tidak mau ganti. Jadi kalau Anda tinggal di kampung 1.050 kali 10 kubik hanya 10.500. Tetapi semua sambungan di kampung nggak ada yang 10 kubik, 100 kubik. Kenapa? Dia sambung-sambung bagi orang sewain rumah. Tetap bayarnya 1.050. Bayar saya mau rumah. Kamu begitu naik 10 kubik bayar 3.500. Jadi mau kenakan 10.000. Memang terlalu tinggi Pak. Oke, kamu hitung. Nah dengan hitungan seperti itu PAM kami, kalau orang miskin hanya dijatahin 10 kubik, cukup satu rumah kan. Nambah 92 miliar. Nah ini DKI dia konsep. Jadi soal tinggal di atas gimana? Kalau orang yang tua gimana? Berarti dia listrik 150.000. Kalau dia sewa 150 atau 200.000, berarti dia kira-kira butuh 450 sampai 500. Kita bilang UMP 2,2 juta. Oh nggak bisa. Kalau pemulung botol plastik sehari penghasil 15.000, 20.000. Makanya mereka nggak pernah. Udah rumah rusun masih sogok berapa juta, bisa masuk pun dia tidak sanggup hidup di rumah rusun. Walaupun dia tinggal 3x3 sama 2 anak, sama kamar mandi, sama dapur. Rumah rusun 5x6. Dia bilang saya nggak butuh 5x6. Saya puas dengan 3x3. Karena saya tidak sanggup bayar. Nah ini juga tidak sesuai dengan konsep kami orang tinggal di rumah tidak layak huni. Jadi bagaimana? Kami robah sekarang. Kami punya UPT rumah rusun menjadi BRUT. BRUT terlalu tua, nggak bisa lagi. Masih bisa kerja, tidak bisa full. Oke, Anda kerja jam 7 sampai jam 10 pagi, jam 3 sampai jam 5. Mungkin Anda cuma dapat 1,5. Langsung kita debut, Anda masih punya 1 juta. Lebih baik kalau Anda tinggal di luar, tidak jelas. Di sini ada puskesmas, yang Anda bisa cek terus gratis. Kalau terlalu sakit sampai nggak ada anak mengurusin kamu, terlalu tua. Kami punya 5 pantiwenda. Kami anggarkan semua pantiwenda 140 miliar. Jadi tinggal pengawasan. Ini orang kita tunjukkan ke pantiwenda. Nah kita lagi bangun sistem ini sama sudah orang sakit yang tua. Kalau dia miskin, dari keluarga miskin, dia sembuh pun anaknya nggak mau bawa dia pulang. Kenapa? Anaknya tidak mampu menyewa babysitter ngurusin maknya. Ada bapaknya, dia kerja. Makanya dititipin di rumah sakit. Atau ada yang muda, kenapa kamu pulang? Di rumah makan sehari sekali. Di rumah sakit dilayanin orang pakai baju putih sekali 3 kali. Pakai AC, air panas, nggak mau pulang dia. Makanya ini untuk komite medis. Ini yang membuat rumah sakit kami juga sering penuh juga sebetulnya. Selain rujukannya salah. Nah ini kita ada yayasan. So yayasan terjadi pemalsuan, korupsi, bakalan segala macam. Nah ini kita butuh masyarakat ngawasi. Makanya nanti begitu ketok palu Demen ini, Bapak Ibu bisa tahu sampai satuan terkecil APBD DKI. Jadi Bapak bisa tahu sebuah panti itu ngabisin berapa miliar satu tahun. Nah jadi kalau masyarakat yang pemerhati orang tua, pemerhati perumahan, silakan ada plototin, itu uang kami. Tinggal masuk ke website Jakarta Go ID, Anda lihat semua. Ya kita nggak usah berdebat lagi kita. Kalau Anda pemerhati, Anda lihatin dong, kasih tahu kami dong. Ya, saya boleh nggak makan roti? Boleh dong, saya kerja pagi sampai malam kok. Anda kayak profesional bayar kok, kita profesional kok kita kerja. Nah itu yang kita lakukan Pak. Jadi soal konsep rumah saya mau jawab itu supaya Bapak nggak tanya lagi gitu kan. Nah, supaya kampung susun lokasi yang mana, yang sama segala macam, ya kita ada di dinas perumahan Pak. Makanya kita minta dinas perumahan datang. Karena DKI dari kami minta 200 ya, 100 lokasi pertamanya. 100 atau 200 lokasi? 100 lokasi ya. Itu DPRD akhirnya hanya kasih kita 20 ya, 30 ya.
Kenapa? Karena dia mau by name, by address. Kita nggak bisa. Rata-rata orang juga nggak punya sertifikat. Jakarta bendahara rumah ini nggak gampang, Pak. Rumah DKI soal rumah seperti apa? Jika Bapak mau maksa tidak boleh ke atas, tadi baru saya berargumentasi sama Urban Pro Consortium tentang waduk Muara Baru. Saya bilang, Anda jangan cuma teriak-teriak bela begitu. Anda tahu nggak ada pengembang kelas PKR yang punya 200-300 unit disewakan? Jadi hitung, apa kita mesti ganti dia sampai 50 miliar? Tidak pantas. Kalau dia sewa 1 unit, udah air nyolong murah, 250.000, dia 100 unit 25 juta. Masa mau dihitung unit rumah mesti ganti dia 10 miliar? Nggak wajar. Tinggal ada tawarin sama dia, mau nggak 500 juta atau 1 miliar kita ganti kamu. Kalau tidak mau, kalau kamu ngotot, kita akan panggil polisi, tangkap. Berarti kamu menyewakan rumah, gelapin pajak sekian puluh tahun 5%. Karena ada pajak final. Mungkin kita bisa kasih sedikit pandangan. Tadi sudah dimulai Pak Parwoto. Mungkin kalau ada kesan kita ingin mengusulkan jangan multistorey, sebetulnya nggak gitu. Jadi mungkin nanti akan. Kalau saya sampaikan, karena kan tadi UPT juga ngomong begitu sama saya. Saya bilang, saya juga kesel. Di Jakarta, kamu kan di Belitung, Belitung boleh deh. Kamu minta saya rumah 1 lantai, 2 lantai. Jadi kita ini bisa dihindari, Pak. Kita nggak ngusul itu, Pak. Jadi nanti akan kelihatan kita sebetulnya bisa aja multistorey kalau keadaan memungkinkan. Tapi yang jadi isu buat kita itu bagaimana masyarakat bisa terlibat. Karena kita sudah sering sekali melihat rumah susun yang akhirnya diisi oleh orang yang tadinya dari bantaran sungai atau dari tanah yang liar gitu. Tapi kemudian dalam waktu cepat sekali, belum setahun, hampir nggak ada lagi yang asli. Nah, kita ingin mencegah itu. Jadi mungkin untuk Pak Ahok dan Pak Jokowi. Nggak apa-apa, presentasi Bapak. Nanti kan layak maksud saya jelaskan. Nah, tadi saya mau jelaskan Bapak, itu ada faktor mereka tidak betah tinggal di rumah rusun. Betul. Tapi faktor yang paling betul adalah mereka jual, Pak, karena tergiur uang. Betul. Iya, betul. Itu. Ada juga faktor dia nggak sanggup bayar. Bukan tidak betah, Pak. Saya udah tes kok. Kalau yang tinggal di gubuk derita, Pak, tetap dia lebih happy di rumah rusun, Pak. Kita ketemu itu, Pak. Ya, cuma masalahnya, Pak, godaan jualnya tinggi. Di samping dia dapat pun udah nyogok. Jadi oknum kami itu pura-pura kasih sebagian kecil, tapi sebagian besar dijual, Pak. 15 sampai 25 juta, Pak. Muara Baru udah saya punya data, Pak. 15 sampai 25 juta, Pak. Di Pulau Gembang juga begitu, Pak. Di Pinus Elok juga begitu, Pak. Sengaja. Saya punya data ada, Pak. Swasta bangun 150.000 laku. Kami 150.000 nggak laku, katanya. Kita tunggu uangnya perbaikan, dia tunggu, dia bisnisnya gitu, Pak. Nah, kami lagi pembersihan, jadi kami yakin, Pak. Kami buat peraturan baru, Pak. Saya harus tambahkan ini, Pak. Sekarang saya tempelin foto di semua unit. Kalau satu orang jual, Pak, tetangga tidak kasih tahu kami 20 lantai, Pak, 20 rumah, semua kami usir. Itu sebenarnya dekat dengan yang kita usul, Pak. Ya, ada mau GPR kami terserah. Ya. Kita mengusulkan pendekatan kelompok. Ya. Ini per kelompok, Pak. Ya. Jadi 2 orang siaga, Ya. kalau nggak kami usir. Bahkan sekarang kami lagi isi, kami sudah dapat komitmen 460 unit. 6 juta kira-kira, Pak. Spring bed, kompor, TV, kulkas, meja makan, peralatan dapur semua, sampai handuk, sampai spray semua, sampai piring semua. Orang ribut sama saya. Jangan spring bed terlalu mewah, nggak boleh dari BPKP. Kasur, sekarang kasur lebih mahal, kasur jemurnya gimana? Terus kulkas mewah. Saya bilang orang miskin, nggak ada kulkas, makanya tambah miskin. Tiap hari ke pasar, sisa sayur nggak bisa disimpan, dia bisa bikin es. Kulkas justru nolong dia, bisa bikin es. Dia bisa simpan kalau dia dapat ikan. TV, kebutuhan normal. Dia nggak boleh jual. Kalau dia nggak sanggup, dia buka kos 1 kamar dia, saya masih biarin. Dia kok ganti pemilik, kita keluarin. Ini memang tidak semudah gitu, Pak. Ya. Lalu bagaimana orang sudah
sewa di kami 150.000, dia sewa orang 5,5. Banyak tuh. Jadi rumah dosen dia beli kan, dia sewa 5,5. Udah pasang AC, pasang Indovision dan segala macam. Nah, kami akan tawarkan kepada yang nyewa sekarang, apakah ini kan bukan nama Anda? Oh, saya sewa dari ini. Oke, kalau itu pemutihan. Kamu buat pernyataan kamu sewa dari ini, kamu buat pemutihan. Begitu pemutihan, langsung nama Anda, tapi kamu bayarnya senilai kamu sewa. Parkir di bawah, sekali 50.000 kan? Kayak mau cas 1 juta. Karena tidak pantas Anda tinggal di rusun pakai mobil. Ini rusun diperuntukkan orang yang penghasilan 2,5 juta ke bawah. Itu kami habiskan ratusan miliar triliunan untuk itu. Kecuali taksi. Ya, taksi juga kita nggak mau kasih. Dia parkir juga masalah. Kalau sopir taksi ada KTP mungkin beda. Nah, taksi harus masuk pool, Pak. Ini juga program undang-undang lalu lintas. Kenapa mobil kendaraan umum tidak boleh bawa pulang masing-masing? Karena kami melakukan, kami harus tes narkoba, tes kendaraan itu langsung keluar di pool. Nah, nanti kalau namanya kendaraan yang tidak bisa punya pool sendiri, Pak, ya, pool sendiri kita coret. Karena itu yang membuat kendaraan itu tidak diinspeksi. Ban bolong segala macam, karena itu masing-masing taruh di rumah. Jadi jelek-jelek pun dia bawa, itu nggak bisa, Pak. Jadi holistik semua. Nah, kalau dia bilang, saya nggak punya kendaraan lagi, silakan jadi sopir. Sopir bus Transjakarta lagi yang kami rancang 3,5 UMP. Jadi 7,2 juta kalau dia masuk full dan raja. Tapi kalau ada mobil ugal-ugalan, sertifikat Polda akan nyatakan Anda dicoret. Anda bisa dapat gaji itu. Nah, ini kan nanti orang akan migrasi sopir yang ugal-ugalan ke sini. Lalu mobil-mobil yang Kopa aja, metodenya yang jelek, tidak mungkin 2.000 dia bisa hidup, Pak. Karena ini udah kanibal, biarin. Kita tawarin kepada mereka, mau nggak 5.000? Anda 5.000, Anda boleh migrasi dengan syarat mobilnya model feeder. Anda boleh masuk jalur busway, boleh naikkan 5.000 asal ada AC, dan penumpang Anda boleh naik Transjakarta gratis. Tapi penumpang Transjakarta mau naik Anda harus bayar tambahan 5.000. Dan Kopa aja tangkap. Mungkin tengah tahun ini bisa tambah 100 dolar. Nah, dengan cara seperti ini semua bus-bus itu akan mulai migrasi, Pak. Kalau dia tidak disiplin, kami larang dia. Nanti lama-lama ini mati, Pak. Si pengusaha akan mikir, ngapain saya invest ini? Loh, susah dong orang miskin. Tidak juga, Pak. Hasil survei kami orang udah sanggup 5.000, Pak. Nah, sekolah kami akan bikin semi-cluster, semi-rayonisasi. 45% walaupun nilainya pas-pasan kita terima anak sekitar situ. 45% baru anak yang lebih pintar, yang di luar. Nah, 10% baru orang dari luar kota. Dan semua sekolah harus bayar. Yang tidak sanggup bayar baru kami kasih tabungan untuk bayar. Ngetep aja pakai bank DKI. Jadi anak orang kaya sama orang miskin harus dibedakan. Sehingga yang sekolah miskin swasta-swasta itu kami bisa bantu. Nah, ini pola kita bicara perumahan, Pak. Kita akan bicara perumahan dekat kerja dan sekolah supaya ngurangin transportasi, ngurangin biaya hidup orang. Karena kebutuhan hidup layak, komponen terbesar itu apa yang dihabiskan itu adalah di transportasi. Termasuk sekolah, termasuk dia kerja. Kesehatan juga jadi mahal karena dia lingkungan tidak baik. Nah, kami bikin konsep ini, Pak. Nah, kita akan bangun baik perumahan, tapi semua tingkat. Dan kami pakai lift, Pak. Kami pakai lift, tapi liftnya berhenti cuma bisa tuh mulai di lantai 4, 8, 12. Tapi kalau ada orang sakit kita bisa setel. Tapi rata-rata bisa 30, bisa 6x6 sampai 5x6. Nah, kita akan bikin. Nah, kalau sampai dia nggak sanggup, betul-betul susah, nah kita ada pendampingan nanti dari UI, dari mana, kita bantu secara sosialnya. Kalau dia punya anak mau kerja kan pasti beda. Nah, kalau dia susah, sakit, kita urusin. Kalau dia urus, masuk panti lagi. Jadi semua itu ada solusinya, Pak. Jadi kalau Bapak kesakan kita harus perbaikan kampung, kami sudah siapkan anggaran. Jadi pertanyaannya di kampung sertifikat atas nama siapa? Kalau nama orang, Pak, nggak bisa, Pak. Kalau nama orang kita beli tanahnya, Pak. Kita bangun rombak, tapi vertikal ke atas 60%, 40 jadi rombak kayak gitu. Itu pola kayak gitu, Pak. Jadi saya cerita supaya Bapak makin tahu
Ya baru cocokkan, yang mana bisa Bapak masuk. Kayak habitat kan ada habitat kan tidak ada bangun yang ke atas, belum. Di daerah yang biasa. Nah, kita memang masalah Jakarta Pak, seperti di daerah misalnya Koja segala macam. Ada yang udah di bawah jalan Pak, atau yang habis jalan Pak. Mau diurusin bukan tanah dia. Nah, Menpera kasih bantu 11 juta atau berapa? 15 atau berapa? 6 juta, 5 juta. Nggak cukup, hilang duit. Nah kami punya ide 50 juta, 40 juta ya? Kita 54 juta. 54 juta ya? Itu maksimum 36 kali 1,5. Bapak mau jelaskan apa yang dijelaskan lebih dulu Pak, konsepnya lebih detail? Saya kira mungkin kita bisa cerita secara ringkas dulu. Caranya kan kita Kamis mau ketemu kan? Betul. Ya, nanti hari Kamis saja Pak. Kita. Dia cocokkan. Ya. Yang mana yang Bapak punya lokasi sama kami punya lokasi, mana yang bisa kita paskan. Saya kira perlu kita prinsip-prinsipnya itu kita yakin bahwa Pak Ahok, Pak Jokowi itu akan mendukung itu. Kalau itu memang akan sudah oke, nanti kita bisa teruskan detail-detailnya. Ya prinsip dari awal kami sangat konsisten dan komitmen Pak. Ya. Tidak ada kawasan kumuh bersihkan tanpa mengusir orang kumuh. Itu jelas poin kami. Kami tidak mau lihat kawasan kumuh di Jakarta. Dan tidak membuang orang kumuh dari situ. Jadi bukan juga orang kumuh dipindahin jauh-jauh, tidak. Karena itu cari makan di situ kan. Makanya kami korbankan pasar rumput Pak. Kayak ambil di pasar dia itu kami bangun. Pasar yang kami bangun balikin ke pasar dia, tapi atas jadi rusun. Jadi itu masuk yang kawasan teknis. Ya, untuk Ciliwung. Kalau boleh saya ini gantian saya didengar sebentar, 1 detik. Ini warga ini terlibatnya bagaimana? Itu menjadi concern kita. Kita setuju kumuh nggak dibuat. Naik setuju. Ada macam-macam service yang dilayani oleh pemerintah, kita setuju sekali. Tapi buat kita yang jadi concern itu bagaimana warga terlibat sejak perencanaan sampai operation dan maintenance. Karena kita harapkan kalau mereka memang sudah tinggal di pemukiman yang baru, mereka juga menjadi penjaga dari lingkungan itu. Misalnya pinggir sungai, jangan sampai ada orang lagi bangun mulai ketok-ketok, mereka diamkan. Warga yang sama juga yang sudah dilayani oleh Pak Ahok itu akan menegur warga itu. Nah, bagaimana sampai ke situ? Tadi mungkin kita bisa kembali ke Pak Parwoto, mungkin cerita sedikit mengenai apa sih yang kita maksud, apa yang mau dilakukan oleh pendamping ini. Karena semua yang diceritakan Pak Ahok itu kan memerlukan cloning Pak Ahok untuk Pak Ahok disebar ke banyak lokasi. Lalu ngomong sama warga, lalu warga yakin, oh benar, setuju. Tapi Pak Ahok mungkin memerlukan mitra. Nah, mitra itu sekarang sudah di lapangan, banyak LSM sudah di lapangan, sudah kerja dengan warga, tinggal di warga, mereka tahu apa yang menjadi perasaan warga, dan mungkin mereka juga akan bisa memberikan input melalui si pendamping ini, warga kasih input, yang kita butuh rumah susun seperti ini. Walaupun 5 lantai, bahkan ada lift pun, apa yang dibutuhkan di situ, supaya mereka akan masuk ke situ. Mungkin Pak Parwoto kalau ya bisa disambung sedikit. Ya sebenarnya nggak ada yang bertentangan di sini. Kalau Pak cerita soal rusuhnya dan segala macam, memang kita nggak bisa tolak. Itu suatu kondisi di mana kota-kota besar akan begitu. Kalau kita ke Belanda aja nggak ada kan yang di kota itu yang tidak bertingkat. Di Jakarta harus ke Wassenaar kalau mau punya rumah dosis ya, nggak bisa di tengah kota. Nah, yang kita ingin diskusikan sebenarnya kemungkinan untuk masyarakat tadi diajak untuk ikut merumuskan, paling nggak dia ada kebanggaan. Ini rumah susun ini saya ikut merumuskan. Nah ini penting sekali. Itu akan mengurangi meskipun tidak bisa mencegah tadi. Karena saya sendiri, saya cukup lama tinggal di rumah susun Kemayoran. Dapatnya persis seperti itu. Jadi orang itu menyewakan, diadakan rahasia oleh Perumnas,
kan dia dapat diskon itu harganya cuma 12 juta, mestinya 35 juta. Dia harus membayar 35 juta kalau mau tetap memiliki itu, atau dia jual. Nah, saya dapat di situ. Saya bayar 40 juta, saya tambahin 5 juta untuk si kakek itu. Untuk bisa tinggal di situ, merasakan bagaimana hidup di situ. Memang tahu waktu saya mau bayar. Bagaimana kalau kita ke bank, nanti saya ajarin bagaimana buka buku di bank, uang langsung transfer. Nggak mau. 40 juta dia pengen pegang di depan notaris, diciumin gitu. Dia bilang, kapan lagi saya punya uang 40 juta? Jadi betul bahwa dorongan itu ada, masih ada. Bagi mereka, untuk bisa pegang 40 juta, saya bicara tahun 90 ya. Wah, itu sudah luar biasa banget. Ya, nah, tapi itu akan sangat berkurang kalau dia sendiri juga ikut merencanakan lingkungan itu. Jadi dia ada sense of ownership-nya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Kalau sekarang sepertinya ya kayak barang tempelan aku jual, kalau lihat itu aja. Itu akan sangat bukan. Dan pengalaman negara lain sebenarnya untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh swasta dan sudah menjadi kumuh, itu bisa dilakukan dengan line sharing. Dari Bangkok misalnya, itu membagi tanahnya, si pemilik lama masih tetap punya ini, separuh kembali ke pemilik. Dan karena ini tentu acolok-acolokan begitu, lain konsolidasi, tapi kemudian mereka punya separuh-separuh semua, dijual separuh, separuhnya diambil. Nah, bahwa itu kemudian dikumpulkan oleh pemerintah itu masalah kedua lagi ya. Jadi oleh pemilik-pemilik juga nggak mau tinggal bersama mereka, silakan. Itu tentunya bisa. Bangkok punya pengalaman itu dan itu sukses sekali, sukses sekali. Terus tadi mengenai Pak Sri sebenarnya yang paling tepat bercerita karena Pak Sri memegang beberapa program rekompak untuk rekonstruksi karena disaster, gempa, tsunami dan segala macam. Itu mereka dapat kalau di Aceh 43 juta per keluarga. Tapi memang karena tsunami. Di Jogja cuma 20 ya. Dan di Aceh sudah diaudit Pak, sampai dapat award 0,2%. Jadi pada waktu tutup ya, program tutup ada 2M yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari 70 juta dolar. 70 juta dolar. Jadi cuma sekian persen. Dua waktu. Tapi karena community based, jadi mereka waktu bangun itu bersama. Katakanlah dalam komunitas ini ada Pak Ahok, saya diminta untuk membelikan semen, saya korupsi. Ditagihkan terus oleh kelompok ini. Untuk kasih pengalaman kita namanya uang pemerintah. Ini beda Jogja, beda dengan Aceh, ada bencana. Namanya uang pemerintah, Pak. Seolah-olah tuh kalau saya ngilep itu hak saya, Pak. Maka kalau sudah melibatkan masyarakat, sama seperti dulu, saya usul waktu itu pada dinas perumahan. Bagaimana kalau kita hitung begini, kalau rumah orang yang 100, kita bikinkan rumah susun yang 100, persis yang dia punya. Itu Cina apa lakukan? Cina kasih sosial 50% malah, kasih sosial 50, nilai berapa? Dia tambah. Nah, dia berpikir sudah kalau ukurannya sekian kita bikin sekian, bukan sekian bikin sekian. Nah setelah konstruksi kalau ke atas mahal, nggak bisa Pak. Apartemen swasta yang mahal saja dia bikin seragam kok kasarnya Pak. Jadi kalau lantai ini ukuran berapa. Nah ini kita berpikir kalau itu kita bagi, kalau kita konsolidasi tanah. Jadi kalau Bapak punya tanah 110, saya bikin yang tipe 36, sudah, Bapak dapat 3. Bapak punya toko, kita kasih toko. Itu konsep konsolidasi tanah yang kita mau jalankan.
Tapi bangunan kami bangun sama. Ini sama. Nah yang Bapak bilang melibatkan masyarakat itu apa? Yang dilibatkan itu adalah yang kampung yang kita mau bedah, Pak. Iya, betul. Itu memang kita tanya, ya. Itu tanya Pak ke mereka, mau tidak rumah Anda dibedah dan dibangun kembali, tapi modelnya kami kasih supaya ada karakter khas kampung itu. Di dalam ada boleh bikin, dari luar. Dan kita juga nggak bisa paksakan Perda itu sebagai. Nah itu dapat dalam rangka untuk menjadikan kampung wisata juga. Sehingga nanti Jakarta udah tinggi semua, orang pasti akan datang ke kampung yang masih ada ciri khas daerah itu. Nah kita punya berapa tematik tadi kampung. Kita bisa bikin tinggi, bisa bikin yang pendek. Misalnya banyak jual tempe, orang jual tempe ada pabrik kita namakan kampung protein. Nah misalnya Muara Baru, Muara Angke kita di kampung nelayan. Nah desainnya pun udah pikirin orang mau jemur, mau apa aja tempat turis lah. Nah yang kampung untuk di Tanah Abang tuh yang untuk tekstil kita ada. Nah Tambora juga didesain juga beda. Kita udah lihat mereka dapat banjir, dia konveksi, jadi tiap rumah itu pasti ada konveksi. Itu dirancang ya di Tambora, rumah rusunnya beda Pak. Tapi keseragaman tidak bisa kami hindari. Kami tidak bisa tailor-made maunya Anda. Nah itu yang mass product mau nggak mau Pak. Tapi kalau untuk rumah yang dibongkar pun mau tidak mau tampak depan tuh selari itu agak-agak mirip. Nah itu yang kita tanya. Nah praktek bagaimana kami belum tahu Pak. Karena anggaran baru mau disetujui di Mendagri, diketok DPRD, baru kami mau coba turun. Nah, kalau Pak mau ketemu, silakan saja Pak. Kami tentu senang ya Pak ya, ada yang bantu mengawasi, bantu kami mengorganisasi, kami tentu senang. Jadi kami mengajak pendamping BPKP supaya uang ini tidak hilang. Nah beda gimana? Kita kasih kelompok ke Bapak, nggak bisa Pak. Pasti kami ditangkap. Yang ada kami kasih ke masing-masing rumah. Ini pun kami mikir, dapat rumah segini gimana tuh ya? Karena bentuknya hibah. Hibah nggak bisa dikit-dikit kita kasih. Kita termen ya. Dan masyarakat juga pintar Pak sekarang Pak. Iya sudah. Jadi pinternya pinter-pinterin gitu Pak. Jadi artinya itu Pak, dia juga tidak mau kalau dia tahu ada uang hibah, termen gitu, dia juga tidak mau kami bantu belikan barang, pasti dia tolak. Dia mau duit. Nah, jadi kita pertanyaan mau nggak mau pasti ada tes, turunkan dulu ini kan. Kalau dia nggak ada kerja, hilang sebagian. Nah, sekarang gimana cara menghukum tetangganya? Itu nggak mau Pak. Harusnya kan tanggung seperti Greenman Bank, Muhammad Yunus. Ini sekelompok kan? Anda mau rumah. Oke, saya kasih Anda duit. Kalau Anda nyolong, semua harus bayar. Nggak ada yang mau Pak ini Pak. Nggak bisa kalau untuk rumah. Saya untuk toko bisa sekarang saya Pak. Nah, toko kita ada mau uji coba sekarang nanti di Kota Tua. Kita uji coba baik cluster. Anda harus bayar distribusi, kita kasih baju, kasih seragam, kasih tanda ini, kasih tempat dagang, barang dagang kita kasih. Kalau kamu buang minyak sembarangan ke lantai batu andesit kami ini, tidak mau kasih tong sampah, tidak periksa, kita mau usir. Yang satu, ini mesti jaga. Itu bisa Pak, karena kami punya toko, punya tempat. Nah sama itu nanti kami punya konsep toko juga sama, yang di rumah susun. Dia orang dapat dagang kalau nggak enak, kalau dia give up, nomor urut bawah naik. Kalau dia lakukan kami usir. Jadi kamu harus kasih tahu, dia warisin 7 turunan boleh, yang vertikal. Jadi kalau kamu wariskan ke orang lain, ke ponakan segala macam, bullshit, bohong. Nah itu kesulitan kami di soal rumah ini bagi kita lagi uji coba nih, ada BPKP, tapi libatkan warga iya. Soal desain, ini enggak. Desain kita yang itu ya, yang gambarkan kita mau berapa lebar, ukuran itu kita. Nah jadi warga ada yang mau, ada yang tidak mau, itu memang. Jadi kami tidak ketemu rumusnya mau tanggung renteng Pak. Dia masyarakat kita sekarang bisa jahat mau Mbak. Kamu mau bantu saya bantu dong, nggak usah banyak syarat-syarat.
Saya pakai Muara Baru, saya mau pindah, mereka kasih 6 juta, kami nggak mau pergi. Ini lebih enak, biar kami sini mau susah juga kami, urusan kami. Mau robo kami, nggak ada urusan sama kamu kalau nggak mau pergi. Wah, kita kok dengar sakit hati loh. Urusan sampai malam, dimaki-maki. Ini saya nggak tahu Bapak udah lama di Jakarta Pak ya. Ini beda Pak, orang-orang kita Pak. Oh, saya ini maki-maki Pak. Saya ngurusin ngasih makan semua, itu sampai mau pindahin, dikasih segala macam. Karena dia punya tanda yang dia menghasut orang yang mau pindah pun diancam. Terus pinjam tempat pengungsian, marah sama kita. Kalau mau daftar orang ke rumah rusun, jangan daftar di sini. Ini di tempat siapa? Anda ngungsi loh. Lalu saya bilang ini, daripada ngungsi bagi WC-nya rame-rame, ngantri makanan rame-rame, ini ada rumah rusun kosong, Anda anggap saja jalan-jalan lihat pantai, tinggal di rusun, satu keluarga, WC sendiri, masak sendiri, nikmatin sendiri, kamar tidur 2 sama anak. Kalau Anda tidak suka setelah banjir turun, silakan Anda pulang ke rumah Anda. Itu pun tidak mau. Orang yang kemudian dihasut. Ada yang masuk. Nah, jadi saya pikir ya, sampai keluar rasis lagi gitu, marahin saya. Oh, saya balik, mau hajar Pak. Langsung dengar yang punya itu juga tersinggung. Langsung mereka bilang kita nggak mau bantu lagi, suruh keluar besok. Rasis kan keluar. Pak, kita tujuannya. Nah, jadi itu yang kita teruskan Pak, yang soal bantuan kita belum ketemu rumusnya. Jadi kami siap-siap kehilangan. Tapi apa nggak bisa Pak, ada hubungan yang lebih saling ngerti di antara masyarakat dengan Pemda, di mana masyarakatnya dikasih kesempatan untuk rembuk di antara mereka maunya apa ya. Dulu tahun 92 waktu penjaringan itu sebetulnya ada pendekatan kelompok, tapi tidak kondisi bencana. Mereka ini masyarakat yang sudah masuk rumah susunnya memang akibat dari waktu itu ada kebakaran, mereka harus masuk rumah susun. Di rumah susun mereka nggak sanggup. Nah, tapi kemudian mereka bikin kelompok, kemudian koperasi bahkan tanggung mereka juga, dan kemudian mereka bangun sendiri di tanah dari Perumnas. Seberapa ini? Mungkin Pak Pak cerita 150 bangun secara koperasi. Dan kita yakin masyarakat punya kemampuan untuk itu dan bisa meringankan pekerjaan Pemda. Tidak situasi Pemda harus maksa negosiasi, tapi mereka sendiri yang mau. Enggak, kalau ada seperti itu Pak, Bapak cari, kasih tahu kami aja Pak. Kami tidak temukan. Itu persoalannya Pak. Mungkin tahun dulu, sekarang yang jadi susah di dalam demografi di penduduk, ini terlalu banyak orang nyewakan itu. Iya. Ini masa kita sekarang, dan rata-rata bukan di tanah dia. Dan Pemda tidak bisa menghibahkan uang seperti Bapak yang Badan Dunia ini kepada kebakaran sekalipun itu tanah ilegal Pak. Bapak bisa bantu, kami nggak bisa Pak. Misalnya tanah merah, kampung beting, kami nggak bisa bantu. Saya membuat mereka punya KTP, RT RW kami bisa Pak, kami ngotot. Tapi kok kasih mereka terbitkan apa tuh? M1 atau sih yang buat tindak lahan? Nggak bisa. PM1 nggak bisa. Itu yang mereka tuntut Pak. Mereka mau tuntut seperti tadi, minta bagi tanah Pak. Ini waduk fluid biru, 110 hektar. Sekarang diokupasi 20 hektar. Dia mau keluar konsep tadi Pak, bagi setengah dong. Kakak harus tinggal sini, bagi setengah dong kami. Kita nggak bisa. Wah, marah sih. Saya juga kasar. Kau itu kan dudukin aja Monas sama Istana sekalian sama Balai Kota. Nanti kita bagi setengah, aku juga mau ikut dudukin nih. Lumayan gitu loh. Gak bisa, dia ada aturannya nih negara, saya bilang itu. Gak mau. Ya sudah. Bapak kamu saya bilang, gak usah. Kok sedot aja lombor nanti ngomong apa. Kalau ini dam udah bocor-bocor nih Pak. Itu tuh Pak, Muara Baru Mendam itu Pak. 2,5 meter Pak. Itu udah boleh bocor. Bapak masih ingat ya cerita waktu kecil? Anak kecil lewat Belanda, ketemu air bolong, dia pentet satu jari nggak pergi-pergi. Bapak kan ada ceritanya. Dia kecil saya nggak baca cerita itu Pak.
Sekarang di Muara Baru itu udah bolong, Pak. Itu kamu tuh ada rob besar, Pak. Itu robo, bisa mati ribuan orang, Pak. Kita sampaikan jujur nih. Ini situasi kalian ini mau robo dan mulai bolong nih. Udah air di atas, Pak, 2 meter, Pak. Ini yang namanya waduk, Pak, dam, itu kan objek vital, Pak. Kalau di luar negeri, Pak, dijaga keamanan tentara, Pak. Iya. Betul, Pak, kan? Kalau Belanda kan, Pak, ya. Ini kita bebas tuh, Pak. Jadi kalau Bapak menenggelamkan ini Istana Merdeka, mudah banget, Pak, kata Bapak. Bebas semua, Pak. Nah, kita minta revisi, Pak. Nah, yang tuan tanah tidak. Kalau hitung-hitung, kalau dihitungnya mau 55 miliar satu sisi aja. 200 miliar. Nggak make sense. Ini dudukin, mau ribut. Tapi kalau Bapak bisa punya ada kelompok kooperasi seperti itu, Bapak kasih tahu saya masyarakat di DKI yang seperti ini, itu yang kita mau cocokkan. Nah, apa yang kita bisa bantu? Saya bantunya. Cuma saya ingatkan, ini DKI. Lahannya punya siapa juga. Kadang-kadang, Bu, saya ini 13 tahun di sosial, Bu. Di Jakarta, Bu. Saya udah 33 tahun tinggal di Jakarta, Bu. Dari rumah sakit sampai rumah kumuh. Saya 3 tahun jadi ketua. Saya buka kartu, saya 13 tahun di yayasan sosial ngurus begitu. Kita tidak peduli ini tempat ilegal atau tidak, legal tidak ilegal. Nggak mau tahu. Mungkin di situ bisa pemerintah berperan membantu. Makanya kita yang penting, kita ini hanya bela orang. Kadang-kadang kita tidak bisa sama dengan OPC. Dengan gubernur. Kalau saya ngomong kasar, gubernur kan orang Solo halus jawabnya. Kalau saya bilang, mau maksa sih gimana bisa bagi, saya bilang. Ini jelas terang-terangan kok. Orang tersinggung dengan kalau Pak Gubernur begitu. Ya saya bakal bisa bantu. Saya kan tidak mau disalahin juga. Ini melanggar aturan gitu loh. Ini beda cara pendekatannya. Saya udah lihat orang ngeyel, aku udah naik darah udah gitu loh. Kamu kira ini gampang ngurusin ini? Nah, Jakarta punya masalah di situ. Kita sering-sering terjebak, bantu orang segala macam. Kami senang kalau ada ini, Bu. Bisa sekali yayasan Seci. Ada lahan terbakar, kawasan kumuh. Kalau tumbuh kami nggak pernah ada anggaran. Jadi nggak bisa anggaran itu cadangan taruh itu, Bu. Anggaran itu mesti by name, by address. Mau bangun apa? Kami kan tidak mungkin kan menganggarkan daerah ini kebakaran di tahun ini nih. Orang tuduh kami bakar loh, Bu. Kalau kami menganggarkan mau bangun tempat ini setelah terbakar, tidak mungkin. Tapi kalau ini terbakar, kami tidak bisa bangun. Terus yayasan sosial yang datang nih, Bu. Aku 13 tahun kerja gitu, Bu. Kita kumpulin, kasih orang. Nggak sampai sebulan udah jadi lagi. Tapi jelek. Nah, gawatnya kita mau bikin bagus bisa. Ini bantuan tapi juga bantuan minimal nih, Pak. Ibu udah biasa kerja sosial udah tahu kan. Ngarepin duit pemerintah. Pemerintah maksimal, nggak bisa turun APBD-nya. Jadi ini masalah. So kalau tidak bisa turun pun tanah bukan punya dia, sengketa. Nggak bisa kami lakukan. Jadi kita lakukan apa? Kita bantu dia, jadikan lagi rumah gitu. Terus kita kasihan lagi, kita pejuang hak asasi manusia nih kita nih, Bu. Masa ada orang tinggal tidak boleh kasih listrik, tidak boleh kasih air pump. Padahal peraturan pemerintah mengatakan kalau tidak ada IMB, tidak boleh kasih listrik, tidak boleh kasih pump. Karena ini bicara instalasi. Kebakaran, PLN bilang bukan salah saya, karena instalasi dalam bukan urusan saya, urusan Pemda. Kan kita bilang kalau tidak ada IMB, Anda nggak boleh kasih. Ini bisa kebakaran konslet. Nggak mau tahu dia, konslet kami yang salah. Nah, gara-gara rumah kumuh yang terlarang dikasih listrik, kasih gardu, kasih air, apa yang terjadi? Jadi rumah mewah, Pak. Kalau nggak kebakaran, dia jual di rumah mewah, Pak. Nah, Jakarta, Pak, Bapak ketua pelajaran, Bapak kalau ke sosial pasti lebih tahu lah. Saya mungkin tahu kurang banyak, tapi 13 tahun saya tahu juga. Dia nggak tahu, saya tahu juga. Pak, boleh mungkin Bapak dengan kami sebentar ya, bahwa ada showcase, ada contoh proses yang sedang berjalan yang mungkin kalau Bapak kasih kesempatan, misalnya Bapak dari pemerintah memberi bantuan mereka masalah lahan, karena itu semi legal ya.
tapi mereka itu secara sosial capital itu mereka sudah bagus banget. Mereka udah melalui proses pemberdayaan dan mereka bahkan sama-sama sudah punya rancangan rumah susun. Bukan landed lagi, Pak. Tapi masalahnya tertumbuk pada birokrasi. Oh enggak, Bu. Justru Kalau mungkin, Ibu punya uang untuk bangun itu, kami kasih lahan. Iya, Bapak. Tapi sekarang persoalannya, kemarin kita tidak ketemu. Dia ngotot mau bangun dekat tempat asalnya. Sekarang saya mau ngomong Ciliwung. Dia kalau mau bangun daerah dekat Ciliwung, kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Kami, misalnya kita mencontoh Ciliwung ya. Saya punya datanya, saya dikasih dari Romo Sandiawan, ada pencinta Ciliwung, dia ada desain, bagus. Dia cuma butuh dana kita, dia bangunkan semua, gak bisa. Karena dia minta di tanah yang hijau, tanah yang biru, Bu. Ada pelebaran. Jadi akhirnya kami tawarkan dia ke lahan yang lain. Ini kami sudah pernah bicarakan juga dengan DPGP, bahkan Bapak Trianto sendiri sudah pernah turun. Ada juga beberapa orang dinas yang tinggal di sana. Kami cuma minta pemerintah memfasilitasi kami masalah misalnya lahan, karena Bapak bilang pemerintah bisa membeli lahan yang sengketa atau mungkin itu memang tanah garapan, tapi mereka selama ini membayar pajak, Pak, PBB. Dan Bapak lihat dulu ininya PBB bukan dan bukti. mereka mau mengikuti peraturan bahwa Ibu ini tahu nggak? harus dibebaskan. Saya tahu, Ibu tahu nggak, Bu? Ada kasus di yang dekat Kampung Rambutan, nggak? Kampung Rambutan Ciracas, yang ke tanah PPD. Tanah PPD, Bu. Nah, saya pernah pergi. Dia pernah kasih saya gambar seperti ini. Ini keluarga, Pak. Iya betul, keluarga yang kasih. Saya nggak tahu di daerah mana, Bu, ya. Ini jadi pulau, Pak. Jadi pas di depan DPGP, di depan Sekretariat Forkim, dan kami bisa melihat langsung melalui banjir kanal. Bahkan dengan terbangunnya ini, kami punya harapan, punya potensi bahwa penataan pinggir kanal itu justru bisa dimulai, Pak. Nah, sekarang gini, Bu. Saya setuju, maksud saya tinggal tanya, ini tanah punya siapa? Itu dulu saya mau tanya. Ini jalur hijau. Kalau ini tanah punya pemerintah, kami kasih. Ya, pemerintah, Pak. Justru mereka mau. Enggak, pemerintah itu gini loh. Pemerintah ini jalur hijau atau jalur biru untuk pelebaran sungai. Itu kita mesti cek. Hijau. Di LRK-nya kami udah lihat di tata kota bahwa LRK itu hijau, dan ini justru mereka mau mundur supaya jalur hijaunya ini memang bisa diwujudkan, Pak. Ya. Jadi bagus buat lingkungan. Ya sudah, kalau ini bisa bantu. Kalau ini Ibu bisa bantu. Iya. Kita bantu. Kita sudah ikutin. Masalah di mana, Pak? Masalahnya begini, Pak. Ini memang jalur hijau. Dia mau benar. Tapi masyarakat ini mau tidak. Ini belum dikonsultasikan. Kemarin saya dengan Makanya Bu, dengan Nura sudah ngomong. Iya. Sejauh mana Anda konsultasi? Sekarang, ya, makanya gini lah, Bu. Makanya saya kadang-kadang terlalu sombong. Bapak ngomong 1, saya ngomong 10, Pak. Karena saya nggak mau buang waktu berdebat sama namanya LSM. Ini tiap hari makanan saya ngalamin sebelum saya masuk sini, Pak. Saya bukan orang Belitung ke Jakarta, Pak. Saya 13 tahun pengurus yayasan ngurusin orang miskin sampai orang sakit di Jakarta. Tiap Sabtu malam Minggu tuh di rumah sakit saya di kelas 3 di ICU. Tiap Minggu di Bataan ikut teman-teman kerja. Makanya saya bisa tahu kehidupan sana berapa duit sewa. Maksud saya gini loh, Bu. Sekarang Ibu ngerasa nggak sekarang mau ke balai kota ini nggak ada dijaga-jaga? Bagus. Siapapun bisa nyelonong. Nah, kalau Ibu ada program, kasih tahu staf saya. Kalau staf saya macam-macam, Ibu lapor sama saya. Semua staf saya udah tahu saya gendeng kok. Saya dapat tinju di lapangan. Bener kok, saya bukan mau, saya nggak pernah ngerasa saya wakil gubernur kok. Saya merasa saya aktivis sosial, pakai baju kerja. Saya dapat tinju. Bener kok Pak, saya dapat tinju. Malam itu bagi rumah susun, saya dapat tinju 1 lawan 1. Maju aja udah. Saya udah kepala tanggung kok. Saya sampai hari ini nggak pernah pikir saya wakil gubernur kok. Nah ini maksudnya gini, Bu. Ini udah matang. Kalau lihat gambar, Bu, saya udah terlalu banyak gambar, terlalu banyak lihat. Kita pun udah gambarin orang banyak, tapi selalu saya bilang selalu mentok
ini tanah tidak bebas. Lalu ketika kami punya tanah bebas, contoh, saya bilang, kami punya nih di Banjir Kanal Timur 20 hektar tepi jalan. Mau nggak kamu kasih, kamu bikin? Wah, jauh Pak, kami nggak mau Pak. Kami maunya di sini Pak. Kami menolak. Itu loh Bu yang selalu maksud saya. Terus sekarang saya di Danmogot, saya punya 18 hektar. Saya punya 18 hektar. Saya di Amora ada. Kita total ada 70 hektar lebih. Nah, siapa yang mau bangun? Swasta mau bangun. Menpora mau bangun. Dia bilang, Bu, kami cuma boleh bangunnya maksimal 3 lantai. Ada yang 2 lantai. Oh, kami nggak kasih. Kenapa? Ini Jakarta, Bu, sekali lagi. Tanahnya mahal. Kami ingin setinggi mungkin. Masalahnya sosial. Orang kampung mana bisa ngerti tinggal 24 lantai. Maka kita harus latih sekarang. Maka kami naikkan Pak. Dulu 2,5 juta penghasilan ke bawah. Sekarang kami naikkan 5,5 juta Bu. Ya sekarang penghasilan orang yang boleh tinggal di rumah susun kami adalah 5,5 juta. Supaya tadi ada protes orang bisa takut dong tinggal di atas pakai lift segala macam. Kita naikkan 5,5 juta. Sekarang rumah susun punya peraturan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ibu lahannya sudah jelas, tidak melanggar peraturan, pakai uang ibu kumpulin, kami kasih. Kenapa kami nggak mau kasih? Kami kasih. Ini termasuk bagian dari target Bapak yang 100 kampung itu, dan kami setelah mereka hitung justru jauh lebih kecil dari yang Bapak anggarkan. Ini cuma 11 M untuk bangunan dan landscape-nya dan lingkungannya, padahal Bapak menganggarkan 40. Tapi kalau mereka berbasis masyarakat, berbasis komunitas, bisa Bapak menekan lebih rendah. Mungkin gini aja, kalau memang 11 juta nanti kita konsul, kita diskusikan di dinas. Kalau memang nanti benar, baru kita jalan. Kalau bangun ini saya benar Pak. Kalau biaya segini benar Pak. Biaya ini benar. Makanya ini yang saya kenal mesti ketemu sama ibu. Karena kalau kami, sekarang kami lagi minta swasta bangunkan. Kenapa kami tolak uangnya? Kalau kami jatuh ke Pemda yang bangun, bisa kena 5,8 juta per meter. Ada PU, HSU lah sering perbaiki. Ini rahasia Pemda. Ini semua satu ditambah jadi 5,8. Saya tanya sama Wika, berapa Anda bangun di Desain and Build? Paling mahal 2,5. Meleset 2,6. Kalau mau lebih bagus 2,8 lah kita bilang kalau Malaysia. Nah, istri saya arsitek Pak. Saya bikin rumah saya itu bikin sendiri Pak. Di rumah semua. Makanya saya bilang harga bangunan, harga bikin rumah orang miskin nggak sama Pak. Kayak kasih rumah. Ini ngomong Belitung Pak ya. Ini Belitung tentu beda dengan Jakarta. Jadi kira-kira soal harga saya percaya. Pemda bangun rumah 4x6. Itu habiskan 28 juta. Tidak ada plester, tidak ada plafon, kadang diinjak semennya bisa bolong, itu batakonya bisa colok bolong. Dia bangun massal dari provinsi. Saya kesal luar biasa waktu jadi bupati. Nah, saya panggil masyarakat. Baik, saya ngerti dulu, saya panggil masyarakat. RT saya kasih gaji 3.000. Untuk apa? Laporin saya rumah siapa jelek. Begitu dapat, RT laporin rumah si A jelek. Ketua RT jadi pimpro. Kamu cari di gang kamu itu siapa yang bisa buat rumah. Dia butuh berapa duit? Kalian gotong royong. Membayar dia upah, mana barang dibeli, saya lakukan. Itu tahun 2006. Ibu tahu nggak berapa duit habisnya? 6 juta. 6 juta plus semen di plester, terus pakai triplek, terus ada teras, tanahnya luas itu, ada teras 6 juta. Ada lebih gila lagi, ada satu rumah ukuran 49 meter persegi. Ini masyarakat yang kirim, ya semua masukin saya rumah jelek. Nah saya keluarkan bantuan, saya ngadu sama rumah pemerintah untuk bantuan itu modelnya. Habis 11 juta 49 meter persegi. Kenapa? Kok bisa gitu murah? Oh dia punya uang, dia keluarin.
dia kayu, memang besi cuma satu, sana gempa dia bikin yang pojok-pojok gitu ya. Makanya saya mulai ngerti, pemerintah terlalu mahal, sama seperti kita kan. Pertama waktu saya belum kesini Mbak, perumahan kasih saya harga berapa rumah susun? 7,5 juta per meter persegi. Makanya saya mencak-mencak. Nah kalau dia model gini Bu, kita suka. Nah cuma hibahnya nih berapa rumah orang inilah yang kita mau gabungin. Nah, sekarang bisa ada 66 unit hunian. Kalau satu orang 54 juta Pak ya. Itu sudah termasuk kos-kosan di lantai atas yang bisa memberi masukan. Ya makanya Bu, sekarang kita mesti hitung. Kita 55 juta. Kalau berarti kalau 100 rumah kan berarti 5,5 M. Ya, artinya itu tidak masuk kalau 11 M. Maksudnya? Enggak, total. Misalkan tadi kan kita udah cari akal nih. Ini ada rumah kita kumpulin. Kita tadi masih mikir takutnya nilem ibu ada kelompok. Ini asumsi semua tanah beres tuh Bu. Yang dimundurin juga beres semua nih. Mau tinggal di mana nanti kita ibu yang pikirin lah. Nah sekarang kita mau hibah. Kami nggak bisa hibah 11,5 miliar kepada orang ini. Yang ada masing-masing dapat 54 juta nih. Itu per kelompok Pak, bisa memakai semacam koperasi. Jadi nggak bisa. Kalau koperasi harus 3 tahun peraturan Mendagri. Hibah sosial kepada sebuah kelompok harus yang aktenya sudah berdiri 3 tahun. Kalau BKN itu termasuk mereka pakai notaris Pak? Ya notarisnya harus berusia 3 tahun. Udah lebih. Kalau udah lebih bisa ajukan ke kita. Mereka satu siklus itu 3 tahun. Mereka sudah masuk ke. Makanya kalau itu bisa hibah, kita bisa hibah. Saya rasa ini yang saya lihat terakhir memang ada banyak best practices ya di lapangan. Jadi saya membaca kriteria dari Pemda DKI tadi. Mungkin nanti supaya kita nggak bicara detail di sini ya Pak ya, kita bisa nanti coba cek dari kelayakan kelembagaan tadi tentang kepemilikan lahan dan juga kesesuaian dengan tata guna lahan. Paling tidak itu peluang bagi kita semua untuk mengidentifikasikan itu. Mungkin kedepannya Pak Ahok kita akan tanya, andai ada program-program inisiatif yang cocok dengan kriteria yang tadi Bapak jelaskan, kepada siapa kami harus berhubungan gitu ya. Ini kan sekarang ada orang perumahan. Oke. Kalau sampai ini nggak ladenin, langsung ke saya. Baik, terima kasih. Itu satu clue ya Pak ya. Jadi itu ya. Sebenarnya sudah sejak 2009 dengan DPGP, tapi kami sama DPGP memang bisa, cuman masalahnya waktu nggak mungkin ketemu Bu. pucuk pimpinannya yang sebenarnya kurang. Bukan soal harganya juga, harganya nggak ketemu. Oke, tadi paling nggak Pak Ahok udah mengatakan kalau kita ada barit, kita bisa konfirmasi. Itu satu yang saya tangkap. Yang kedua Pak, saya melihat Bapak desainnya bagus sekali, udah lengkap menggusur tanpa menata tanpa menggusur dan memberikan juga livelihood kehidupan ekonomi. Tapi yang saya belum dengar dari Bapak, mungkin kita juga bagaimana cara Bapak mengimplementasikan itu, ya, bagaimana Bapak berkomunikasi program yang bagus itu kepada mereka. Karena memang Bapak tahu lebih banyak ya, perlu koridor-koridor yang tegas tadi ya. Nah, tapi yang agak belum dapat kami tangkap bagaimana pendekatan ke komunitasnya itu, gambaran Bapak bagaimana? Mungkin kami bisa. Ya, gambaran kami, saya kan rumah susun nggak cukup. Ke depan rumah susun yang kami bangun itu sebelum jadi serah terima dari kontraktor, kami sudah pasarkan kepada masyarakat. Siapa? Bapak akan kerjasama dengan itu? Kita langsung turun, bisa lewat kelurahan. Makanya kelurahan camat kami mau ganti. Jadi Bapak menggunakan jalur itu ya, jalur kelembagaan. Jalur demokrasi. Kenapa? Tentu kita percayalah habitat segala macam. Karena kami temukan juga Bu, yang namanya LSM juga banyak nggak benar. Kalau LSM-nya benar, ada oknum di bawah yang cari keuntungan juga di bawah. Kami temukan. Ini juga satu masalah gitu. Makanya kami mau tidak mau lebih percaya kepada lembaga kami. Jadi Ibu masukkan ini tentu kita terima. Itu termasuk bukan LSM murni Pak, karena pasti difasilitasi oleh pemerintah. Jadi warga setempat yang dibangun kepercayaannya menjadi lembaga swadaya masyarakat. Bukan, ini kasus lain. Jadi kasus lain. Ini tanya gimana cara untuk menarik orang ke rumah rusun. Kami pun lakukan turun sendiri. Pak Jokowi pun turun sendiri untuk daerah tertentu yang kami rangkul. Makanya yang salah sekarang pada rumah rusun.
Rumah susun kami bangun, baru nyari orang tinggal. Begitu nggak ketemu yang cocok, dibiarin. Masa tanggungan 6 bulan dari kontraktor lewat, orang baru masuk. Padahal unit begitu ribuan, mana pipa bocor, mana kloset mampet, itu semua kan tidak tahu. Nah kami robah seperti jual perumahan. Jadi rumah lagi dibangun pun kami sudah kasih tahu, seperti Muara Baru. Ini 1,2 hektar, 1,6 hektar kita mau beli itu 2,2 hektar ya. Nah sudah kami sampaikan pada orang Muara Baru, ada 400 unit, dan lihat contohnya nih. Kalau kita kan bangunkan lagi di sebelahnya. Kita belum mau akuisisi tanah 2,2 hektar di sini. Nah yang mau mulai daftar di kelurahan. Tapi kami, Pak, nanti kita nyogok, masih sogok. Tidak yang sogok. Semua punya nomor handphone saya. Selama saya langsung susun sama lurah sama camat tidak betul aja. Karena selama seperti itu, kita mau lelang jabatan itu. Yang bisa mengetahui, kan nggak mungkin kami turun terus. Kami yang dapatkan orang bisa seperti itu. Tapi kami yakin, kalau kepala lurus, bawah tidak berani tidak lurus. Kalau orang udah tahu, semua orang gampang temuin kami. Mau dari Muara Baru, mau datang pagi-pagi setengah 8 tinggal cegat saya. Kira-kira ada nggak PNS yang berani macam-macam? Macam-macam kita keluar. Kasih sanksi ya diterima duit. Kan semua orang bisa lapor. Ini dia sembunyiin, nanti ketahuan. Rumahnya ketahuan kan, disembunyiin, ada yang di unit disembunyiin. Saya temukan lagi nih, ada yang disembunyikan. Saya langsung tahu. Saya cek, saya kirim orang Bu. Nah saya punya aktivis. Ibu kalau lihat ruangan kerja saya di situ aktivis semua dulu. Saya punya aktivis dari saya pertama main politik. Ini kawan-kawan macam-macam universitas. Ini aktivis-aktivis ini sebagian juga ada yang bekerja, dia juga bagian dari kerja kita. Itu turun ke lapangan. Kita teliti. Nah orang minta bantu apa? Kita ada aktivis yang turun. Nah link partai tidak jalan hari. Padahal impian saya itu pengurus partai itu bisa bantu saya, nggak bisa. Makanya akhirnya saya putuskan apa? Ya sudah, saya tidak mau suuson terhadap LSM. Kalau dia mau minta audiensi, saya terima. Tapi sekarang ini bagian pembenahan perumahan, pembenahan kampung kumuh ada bagian dari target kami. Program unggulan kami itu. Jadi Bapak menggunakan kelembagaan struktur ya. Ya termasuk ibu, sekarang termasuk ibu juga kan? Ya, saya ingin memperjelas saja gambaran implementasi tadi program yang Bapak jelaskan. Apakah Bapak mengetahui bahwa di seluruh kelurahan di DKI ini ada program pemerintah ya, dari yang kita sebut PMPM perkotaan, di mana di situ ada fasilitator kelurahannya. Itu dari pemerintah pusat tuh. Oke. Bagaimana itu nanti program Bapak bersinergi karena di situ juga ada pendamping masyarakat. Bapak ada jujur aja Bu ya, saya 2,5 tahun nanganin itu. Saya di Komisi 2 DPR RI yang mengeluarkan dana PMPM untuk Mendagri. Itu pun pembagian pun tidak jelas. Makanya saya bukan terlalu suuson kepada pemerintah juga. Makanya saya jadi tahu cepat jauh itu karena saya terlalu sudah tidak percaya namanya institusi kadang-kadang. Makanya akhirnya apa? Saya terima semua orang, saya tes saja. Anda mau apa? Misalnya tadi ada anak muda datang, mau bantu kita bikin program Kartu Jakarta Sehat. Dia mau presentasi segala macam. Saya tidak tanya, kamu maunya apa? Kalau dia mau jualan program segala macam. Pernah bikin rumah sakit? Tidak. Oh itu sorry. Saya nggak ada waktu. Pertanyaan Pak. Misalnya ada, kita sebetulnya tidak begitu percaya bahwa LSM semuanya tidak jadi percaya. Oh iya, makanya Pak, saya undang Bapak kan saya percaya Bapak Pak. Gitu loh Pak. Kita sendiri semacam forum ya, jadi kalau misalnya LSM ini bergabung, lalu antara yang bagus dan yang enggak itu bercampur. Tapi kemudian dari situ muncul misalnya kasus, peluang di mana ada satu kelompok masyarakat kalau dibantu mereka mau merencanakan lingkungan sendiri. Itu apapun kita bisa dukung. Ya, oke kita. Kan saya bilang, sekarang saya menantang Bapak. Lalu Ibu apa? Ibu Anita kasihkan ini contoh. Bapak lihat kan tadi, saya langsung tekan staf saya kan. Bagus sekali konsepnya. Sudah ditata semua, saya sudah lihat sampai berapa blok. Nah kita berpikir ya sudah, kita bangunnya kayak begitu. Pusing amat. Mau hibah mau apa, kita lihat gambar itu. Nggak bisa. Karena ini tanah pi udah mau lebarin.
Nah, kita mau pindahin dia, nggak mau pindah dari Ciliwung. Ya gimana? Ya sudah, kita pindahin semua kantor kami. Kami punya kantor teknis, kantor macam-macam, dinas teknis. Kami kosongkan semua dinas teknis. Seluruh gedung kami mau robohin. Kita bikinin rumah susun supaya orang Bantaran Kali itu mau tinggal dekat. Kami lakukan. Nah, sama seperti Pasar Rumput. Dekat ya, Pasar Rumput ya Bang? Oke. Pasar Rumput punya PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya tidak boleh bikin hunian untuk campur begitu. Gimana caranya? Suruh balikin. Aset itu balikin ke DKI. Balikin. Kami yang bangun. Konsep 2 pasar, 1 serbaguna, balik ke sektor masyarakat semua, rumah susun. Udah itu baru pasar ini serahkan lagi pada pasar aja, kamu kelola. Pasar Minggu juga mau begitu kami Bang. Senin kami mau ambil, nggak bisa lagi, sudah kerjasama sama swasta. Ben Hill kami mau ambil, sudah kerjasama swasta. Jadi kami punya rencana 150 di aset PT Pasar Jaya, kami bisa 100 ambil kembali. Berarti kami punya rumah di tengah kota untuk orang yang penghasilan rendah. Supaya dia tidak menghabiskan ongkos tinggal di luar kota, waktu segala macam. Jadi kita udah hitung, tapi ya tidak semudah. Nah seperti ini kan Bu, kalau Ibu bilang ini betul-betul bebas tanahnya, orang belakang Ibu bilang mau. Iya, dia 1 RT Pak, 1 RT. Iya kan dia bilang, dia jawab. Saya kan nggak tahu kebenarannya nih. Beliau mengatakan Pak Trianto bahwa katanya di belakang mau pindah kemana kalau orang ini mundur. Makanya kan dia mau atau tidak. Kalau dia betul-betul mau, ini orang mau disewakan rumah di mana? Kan konsolidasi tanah. Nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kami senang Bu, kenapa? Kalau ini dibuka, kalau ini jadi ya hijau Bu ya. Tanamin buah-buahan, kami punya konsep. Tanamin pohon produktif. Biopori apa semuanya bisa. Pasti orang-orang ini akan mengusir orang buat rumah kumuh. Jadi waktu orang tanya sama kami, bagaimana kalau Anda buat Jakarta begitu nyaman, apakah urbanisasi tidak meningkat luar biasa? Datang ke Jakarta. Kami jawabnya sederhana. Selama tidak ada kawasan kumuh, maka yang datang ini akan pulang dengan sendiri. Atau dia akan numpang di rumah saudaranya. Kalau numpang rumah saudaranya masih ada duit, saudaranya biarin. Kalau saudaranya butuh pakai dia, dikasih gaji jaga anak. Kalau saudara merasa dia nggak ada guna lagi, membebankan, kamu tolong pulang kampung. Maka yang penting Jakarta tidak boleh ada rumah kumuh. Nah supaya tidak ada di rumah kumuh, harus dibangunkan rumah yang baik dan orang kumuh dikasih manfaat tanah kosong itu. Makanya tanam buah-buahan, nggak boleh tanam cuma pohon-pohon peneduh. Supaya si orang-orang itu ada taman olahraga, anaknya bermain. Orang pasang kumuh dia akan usir. Bila perlu kita pasang CCTV. Salah satunya juga Pak, supaya warga setempat itu menjadi pengawas di wilayahnya sendiri. Jadi itu yang kami pikirkan Bu, sampai kita mau pasang CCTV sampai di tiap tempat. Kita mau bikin Jakarta full city view untuk memonitor masyarakat kami setahun ini Bu. Enggak, maksudnya masyarakat mereka, komunitas itu betul. Public control sendiri. Iya, itu kan saya kasih buah-buahan, kasih apa segala macam, kasih fasilitas. Itu saya bilang orang miskin tidak mungkin lagi bangun rumah gubuk di sini karena orang-orang bekas ini akan marah. Nah sama seperti konsep saya itu kenapa saya bilang orang sungai dilibatkan buang sampah, mereka bayar kontraktor 90 miliar. Tiap sungai aja dibikin 2 km kamu kasih gaji dia 2,2 juta. Kalau orang buang sampah lagi, ya kemarin tetangganya jangan buang dong, aku capek nih. Nah apalagi ada bank sampah itu jadi uang. Nah itu yang kita mau lakukan. Kalau sekarang saya bayar kontraktor outsourcing, sapu sampah. Ibu tahu ada apa dia? Sapu. Ini tahu belum semua. Masukin ke selokan Bu. Ini masukin ke selokan. Iya. Selokan ditembak PU jatuh ke sungai. PU angkut, bayar lagi sama PU buang sampah. Buang ke darat, kebersihan ambil lagi, buang lagi bayar lagi. Ini satu produk, saya bayar 3 kali. Pengerukan aja Pak nggak benar. Makanya kita rubah. Makanya kalau kasus ini kita gini aja kesimpulan kita, saya mesti udah waktu saya habis. Ya, makanya ini teknis. Ini saja kalau ada staff saya macam-macam langsung lapor saya. Ibu tulis ini tempat kalau tanah ini beres 11 miliar ada masalah, hibah 5 miliar sekejam ada masalah. Ini kan berarti safety atas nama mereka.
Harus Ibu hitung proposalnya jelas, bukan cuma gambar. Ini yang bangun siapa yang bangun? Semua sepakat atau tidak? Jangan kasus PPRS lagi, saling tidak percaya lagi, takut diuntungin, ribut lagi. Ini tidak gampang loh Pak, saya udah PPRS juga begitu. Nah kalau ini pakai nama apa? Koperasi. Nah kita bayar pertamanya seperti apa? Apakah gambarnya boleh kita bangunin sesuai dengan ini? Kalau harganya kami tidak mampu, Ibu mampu ya sudah. Nah sekarang kita bayar, jaminannya apa? Siapa yang pegang itu uang? Itu ada BKN. Ini kan semua jadi persoalan baru lagi Bu. Gak apa-apa. Sekarang bagi saya tugas Ibu carikan tanah ini bebas atau tidak, mereka mau ikut atau tidak. Semua tanda tangan, ya ada sertifikat, ya kita bikin ini jadi proyek contoh kita pertama. Ya kan sederhana kan? Konsolidasi lahan bisa. Ya. Bahkan kita sudah ditantang sama Bu Maharani dari BPN, Pak Tri, kapan DKI mau melakukan konsolidasi lahan? Saya bantu. Nah kalau Bu Anita bisa menyadarkan itu, Ya. Nanti BPN keluarkan strata title disertifikasi. Kita tidak lanjuti kalau memang Ya. bisa ini. Ya udah kalau itu Bapak pegang ya. Memang harapannya bagus banget kalau pinggir. Sekarang gini aja Bu, supaya cepat. Saya masih ada 2 rapat soalnya Bu. Oke. Nah, supaya cepat. Pak Trianto udah kenal, ada saya di shoot TV, direkam semua. Besok ke lapangan. Kami punya video film dokumenternya. Bukan Bu, nggak perlu. Bapak bentar lagi. Langsung to the point saja. Ini kan manis nih. Besok Ibu ajak Pak Trianto ke lapangan sini. Temuin masyarakat situ yang kata itu rumah mau dirobohkan, mau bangun seperti ini. Kalau benar langsung tanda tangan semua. Cara yang dapatkan uang gimana? Nah, itu urusan kami mikirin. Kan kita punya dana untuk kampung. Kita tuh ada APB, kita ada 100 unit ya, 100 lokasi Bang. 100 kampung Pak. Ada 30 Pak. Enggak, anggarannya yang disetujui 30 ya. Nah, dapat itu 1,2. kita lihat. Kita punya 1,2 triliun. Nah, kalau Ibu bisa buktikan ini, saya senang. Karena yang dihitung dari PU lebih mahal. Iya. Nah, cuma ini unitnya nggak cukup. Itu cukup Pak. Bukan, karena satu unit cuma 54 juta. Oh. Kalau 100 unit saya cuma 5,4 M. Nah ini kan masalah. Terus ukurannya gimana? Rumah-rumah orang kan disesuaikan dengan ukurannya dia kan bukan? Ada yang besar, ada yang kecil ini kan? Ini kan ada yang besar kecil nih Bu, unitnya nih Bu. Yang kecil itu untuk kos-kosan Pak di atas. Ya kan? Mereka kos-kosan milik siapa? Milik mereka semua gitu. Koperasi. Nanti mereka Bisa hidup ya. mengelola itu untuk pemeliharaan gedung Nah, misalnya. Anita itu rasanya teknis deh. Nanti Ya. kita kan pasti akan menyiapkan. Ya, yang penting bagi saya menjamin anak buah saya tidak berani mempersulit Ibu. Betul. Sama Bapak. Pak, saya dapat. Itu saya jamin. Pak, terima kasih. Saya tahu Bapak akan sibuk, tapi berapa kesimpulan bisa ditarik? Terima kasih Bapak. Kami bisa melihat lebih besar, jelas konsep dari penataan perumahan kumuh tadi beberapa prinsip-prinsip kami tangkap. Satu konkretnya Pak ya, bahwa Bapak tadi kalau memang ada usulan-usulan yang masuk dengan kriteria yang tadi Bapak katakan, kepemilikan lahan sesuai dengan tata guna lahan, silahkan diajukan ya. Yang penting prinsipnya itu match ya, supaya inisiatif warga kalau memang ada, karena itu tadi prinsipnya kan Jakarta tuh modelnya banyak banget gitu Pak, ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Nah itu satu peluang kita dengan jaringan kita mungkin kita ke sana. Yang kedua Bapak, yang kami bisa tangkap untuk menunjang program Bapak, jadi proposal itu mudah-mudahan tidak hanya terbatas ke showcases untuk penataan, tapi juga membantu untuk bagaimana Bapak nanti mengkomunikasikan program kepada masyarakat tadi lewat kelurahan. Mungkin kami beberapa ada model komunikasi dengan warga Pak. Kita punya beberapa pendekatan yang mungkin bisa membantu aparat kelurahan untuk berkomunikasi dengan warga. Jadi kalau Bapak keberatan nanti proposal baik itu yang showcases yang seperti Bu Anita maupun yang bisa membantu program reguler Bapak akan kami coba ajukan ya, sehingga membuat program Bapak itu lebih efisien. Gimana Pak? Yang jelas, kami terima kasih Bu, kami punya 1,2 triliun Ya. untuk beda kampung. Betul.
Nah kalau ini bisa jalan, ini bisa jadi model. Dan orang perumahan saya nggak jalan karena untuk bikin sendiri. Ada beberapa sebenarnya. Ya kan? Jadi kita coba. Kalau memang ada berapa, kita langsung coba. Ini juga bagian kamu perlu, kita pengen lakukan ini. Masuk juga ya. Tapi mungkin yang itu saja. Selama masyarakatnya mau. Ya kan itu bisa geser-geser kan Pak? Bisa. Ada Bang Erwin yang Pak Ahok mau tanya sedikit Pak. Kalau Pak Ahok rapat di luar, apa kita bisa terus di sini sebentar? Oh silakan. Oke. Saya geser-geser Pak. Saya tinggal geser-geser aja Pak. Oh, atau kita tidak ke Ya Pak, sini aja. Terusin. Saya mau temen sebentar. Ya. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih. Saya ini sebentar. Saya kasih Bu Anita telepon saya dulu. Sudah Pak. Nah, ini yang saya pegang ini saya punya 11 telepon. Saya pun lupa di mana. Makanya lebih baik miss call jadi kelihatan. Saya telepon ibu aja. Oh iya. Ya, saya pun ingat nomor saya. Bu. 080. Yang saya ingat cuma di kartu nama itu yang asli punya saya. Oke. Telepon ibu mana ya? Jadi yang di kartu nama itu asli punya saya. Dan itu pasca bayar. Itu kalau hilang dapat lagi. Kalau yang ini nggak dapat lagi, saya hilang. Saya cuma beli BlackBerry dapat nomor. Saya pun tidak tahu nomor berapa. Saya masih miss call. Masuk Pak? Oh itu kan apa Pak? Nah, ini punya saya. Ini 08784 bulan. Nah, ini masuk Pak tadi? Iya, ini. Ya itu nomor saya. Jadi kalau ada apa-apa, SMS terus miss call. Jadi saya bisa cek. Oh, anak saya besar. Ya itu conference Pak. Foto sekalian tak? Anaknya apa ibunya? Iya. Anaknya memang keren sekali. Kita foto sekali pakai handphone foto. Iya. Kasih anaknya. Kasih anaknya. Ya, mau foto di ruangan dia boleh terserah. Terserah. Ya. Terima kasih. Ada yang berjalan, ada yang Kasih Pak. Terima kasih ya. Aduh. Jadi kapan aja mampir aja Pak. Ya kita ada sebenarnya ada beberapa Jadi kalau mampir sini kata saya pakai aja ruangannya nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak ya. Ini juga masuk. Ya. Thank you. Soalnya saya sebenarnya semua harus siapin aja. Iya. Tapi konkret gitu loh. Begitu. Sudah jadi kayak PCM-nya gitu loh. Program dan Gini, saya tangkap tuh gini, satu kata prinsip-prinsipnya satu tentang kepemilikan lahan dan kesesuaian tata guna lahan.